Apenas Jaya, bangun negeri satukan bangsa demi hidup berdiri. Jasa konstruksi Indonesia, maju-majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat-hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Kita tanyakan dulu apakah Bapak narasumber dan Bapak Ketua Umum APEKNAS sudah masuk ke dalam webinar pagi ini. Selamat pagi, Mbak Farah. Pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Farah. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Eh, boleh. Berarti sudah ada. Boleh kita mulai ya, Bapak Ibu, untuk webinar pagi ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada Bapak Dr. Insinyur Pandi YST MPWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, kepada Bapak Edi Sumaria ST MM IPM selaku Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Jumat 23 Mei 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika Bapak Ibu perwakilan dapat bersedia memberikan kata sambutan. Di mana seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Strategi Efektif Manajemen Proyek Konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk mempersembahkan susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua APEKNAS, Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang
Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan, di mana sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, ST, MPWK, IPM, selaku Ketua Umum Apeknas. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang terkasih yang boleh hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Untuk terakhir saya sampaikan salam konstruksi. Terima kasih untuk kehadirannya sahabat kami yang sebagai narasumber Pak Edi. Terima kasih Pak Edi sudah hadir dalam webinar kali ini yang dilakukan oleh APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Semoga bermanfaat materi hari ini dan semua para peserta yang hadir dapat berbahagia dalam mengikuti webinar pagi ini. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang hadir, nanti jangan lupa untuk mengisi Google Form daftar hadir agar dapat menerima sertifikat kehadiran. Sertifikat kehadiran akan dikirim oleh staf admin kami melalui email yang tertera. Jadi penggunaan atau kesalahan nama, gelar itu menjadi tanggung jawab pada saat mengisi kuesioner ataupun form isian kehadiran. Demikian Mbak Farah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak. Eh, dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan, jika dapat bersedia memberikan kata sambutan. Lalu selanjutnya, sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Oke. Kami hitung ya Bapak Ibu sebentar. Satu, terakhir ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya, kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email jika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak
Edi Sumaria, STMM IPM, selaku dosen Fakultas Teknis Universitas Riau Kepulauan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Farah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi pada Ketua APEKNAS, Ketua Umum APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Pandiot STMPWK, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di webinar pagi ini. Mbak Parah, saya izin share screen ya. Boleh silakan, Pak. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat, Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Em, Pada acara yang berbahagia di pagi hari ini, tentunya Bapak Ibu semua sudah eh, mengetahui sebelumnya bahwa manajemen proyek itu sangatlah penting, ya. Tetapi terkadang dari apa yang eh, penting-penting yang kita anggap bahwa eh, terbiasa dilakukan hingga menjadi terlupakan ataupun juga terabaikan dan bahkan itu bisa mengakibatkan sebagai kerugian ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan tanpa ada manajemen yang baik. Kita ketahui bahwa di dalam manajemen proyek, bagaimana kita menentukan ataupun juga mengatur strategi yang efektif agar proyek kita ini selesai dengan tepat waktu dan juga kemudian dengan eh, tepat tetap tepat biayanya. Jadi tidak melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan. Mungkin di webinar ini banyak yang senior-senior saya mohon izin bukan untuk menggurui, tetapi kita sharing ya. Dan untuk mungkin mahasiswa yang hadir di Zoom ini juga ini sebagai eh, tambahan referensi yang untuk kemudian menjadi trigger ke depan bagaimana untuk eh, mempelajari dan juga memahami kemudian menguasai apa yang menjadi pentingnya di dalam strategi efektif manajemen proyek konstruksi. Izin, Pak. Ya, Minta untuk pemaparannya di full screen, Pak. ini saya sudah full screen ya. Sebentar, Masih, iya, masih kepotong dia, Pak. sebentar ya. Ini full screen. Nah, benar, sudah, Pak. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi di dalam strategi efektif manajemen proyek tentunya kita ketahui bahwa di dalam manajemen proyek ada yang disebut dengan triple construction. Ini yang menjadi kunci keberhasilan eh, ataupun juga sebuah strategi efektif di dalam manajemen proyek konstruksi. Tidak hanya di dalam proyek konstruksi, tapi untuk seluruh seluruh proyek ya, pekerjaan proyek. Karena tidak hanya manajemen konstruksi, ada banyak
proyek-proyek yang memakai daripada elemen dari triple construction ini. Triple constraint ya, sorry, triple constraint. Jadi tentu apa yang menjadi scope kita, apa yang menjadi target waktu dan juga apa yang menjadi eh, anggaran yang harus sesuai dari yang telah kita tentukan. Dalam dunia manajemen proyek, keberhasilan pelaksanaan suatu proyek tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan akhir, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut diselesaikan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah direncanakan. Nah, realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa banyak proyek, baik itu sektor publik maupun juga swasta yang mengalami keterlambatan dan juga pembengkakan anggaran. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi sumber daya, tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dari em, pendahuluan yang kita pahami bahwa tidak sedikit memang kejadian-kejadian ini berulang. Nah, kenapa saya katakan kejadian-kejadian berulang akibat daripada eh, tidak efektifnya di dalam pengelolaan manajemen proyek, hingga dia kabur daripada skop, daripada waktu dan juga kemudian yang mengakibatkan kerugian biaya. Nah, di dalam eh, pendahuluan tadi yang saya katakan bahwa banyak proyek-proyek konstruksi yang terlambat, yang tentunya akibat daripada pengelolaan triple constraint yang ada di dalam elemen eh, manajemen proyek ini tidak efektif, sehingga berdampak pada eh, keterlambatan yang berawal daripada ketidakfokusan, apapun juga skopnya ini meluas ya. Jadi proyek tidak lagi smart dalam pelaksanaannya. Nah, perencanaan yang tentu yang menjadi faktor utama yang harus eh, dikedepankan bahwa semua yang direncanakan harus sesuai dengan yang kita jalankan. Kemudian semua pekerjaan yang dijalankan ini harus termasuk ke dalam rencana-rencana yang ada di dalam eh, pekerjaan proyek yang sudah kita breakdown. Tentu Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan bagaimana struktur pekerjaan yang kenal dengan WBS ya. Nah, itulah untuk membantu kita agar bisa lebih detail di dalam melaksanakan pekerjaan proyek, agar skopnya ini yang menjadi elemen penting di dalam triple constraint manajemen proyek. Di dalamnya tentu cakupan daripada semua pekerjaan. Nah, ini harus smart, harus sistematis. Semua terlihat kalau orang proyek sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi, menggunakan fitur-fitur ataupun juga metode-metode untuk mengukur dan juga untuk mengetahui. Yang paling minimal kita bisa menggunakan dengan Gantt agar semua bisa eh, sistematis. Kapan dia mulai, kapan dia berakhir, kapan waktunya harus kemudian lanjut ke dalam pekerjaan yang selanjutnya. Nah, itu tentu yuk eh, Bapak Ibu saya yakin sudah eh, expert semua di bidangnya. Nah, jadi bagaimana dari
apa em, triple constraint tadi yang kita harus kontrol, yang bagaimana supaya kita sistematis di dalam mengerjakan, kemudian harus measurable ya, harus terukur, harus juga jelas pencapaiannya ya. Semua ada tenggang waktunya, ada tenggat waktunya. Maka inilah yang harus kita lakukan untuk mengurangi dan juga untuk menghilangkan keterlambatan daripada eh, pekerjaan proyek. Kemudian di sini kita diperlukan strategi yang efektif untuk menjaga proyek itu sesuai dengan rencana waktu dan juga anggaran. Nah, kembali lagi di dalam eh, elemen triple constraint tadi, bahwa bagaimana cakupannya di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek mulai dari awal sampai dengan akhir agar sesuai dengan rencana, dan kemudian bagaimana strategi yang tepat untuk bisa eh, melaksanakan dan juga menyelesaikan semua waktu yang sudah kita rencanakan ya. Dan kemudian eh, ketika kita menggunakan anggaran proyek, tentu ini tidak boleh melebihi anggaran yang sudah tentukan. Maka akan tercapai kualitas yang baik jika ini semua dikendalikan dengan baik. Nah, maka kemudian yang menjadi tujuan daripada eh, webinar dengan pembahasan pagi ini, strategi efektif manajemen proyek konstruksi, yaitu untuk kita bisa eh, mengetahui bagaimana proyek yang bisa diminimalisir risiko-risiko keterlambatannya, terutama pemborosan-pemborosan di dalam eh, penggunaan waktu dan juga anggaran. Dan kemudian bisa memberikan sebuah gambaran untuk implementasi strategi yang efektif di dalam proyek konstruksi yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita menjalankan eh, apa triple constraint yang sudah umum kita ketahui. Di sanalah kuncinya untuk menjadi efektif ketika kita melaksanakan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan proyek. Nah, kemudian permasalahan umum yang ada di dalam eh, proyek konstruksi tadi sudah saya singgung. Yang pertama adalah eh, scope yang harus kita strike ya di sana. Harus disiplin. Jadi jangan sampai meluas, melebar, menambah, akhirnya eh, tak terkontrol yang di luar daripada kesepakatan, di luar daripada kontrak. Nah, perubahan skop yang kemudian bisa berdampak pada keterlambatan proyek, pembengkakan anggaran biaya, kemudian keterlambatan waktu penyelesaian akibat daripada perubahan skop yang tidak diubah menjadi sebuah aturan yang disepakati kemudian, tidak kembali pada perjanjian awal. Ini sering terlupakan. Oh ya, ini nambah sedikit. Oh ini nambah. Nah, padahal dalam perjanjian awalnya ini kita tidak termasuk di sana. Kemudian akan menjadi satu masalah ketika pada akhirnya tidak ada komunikasi yang baik. Makanya penting permasalahan-permasalahan umum yang ada di dalam proyek konstruksi khususnya ini, agar kita tetap disiplin dengan triple constraint tadi, agar tidak merubah uh, daripada cakupan yang pekerjaan yang sudah kita sepakati dan juga sudah kita tanda tangani perjanjian kontrak kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah keterlambatan daripada pengadaan material. Ini juga faktor dominan yang berdampak pada eh, permasalahan menjadi terlambatnya penyelesaian pekerjaan. Ya, material tentu dengan berbagai eh, macam alasan apapun, kita sudah mulai hitung, mulai dari awal pekerjaannya apa, setelah ini materialnya apa,
dan kemudian waktu dan semua sumber daya untuk penyelesaian proyek jangan sampai menjadi terlambat. Ini perlu komunikasi, ini perlu eh, kedisiplinan yang kuat. Bagaimana agar dapat memastikan untuk material yang akan kita pakai, material yang akan disuplai oleh si supplier ini sudah ready sebelum waktu pengerjaan. Dan kemudian di dalam manajemen eh, pengendalian material banyak sekali apa strategi yang bisa dilakukan agar bisa eh, terjaga daripada keterlambatan pengadaan material. Bagaimana mengatur eh, efektifnya eh, apa material yang harus disediakan dengan order quantity misalnya, efektif order quantity EOQ yang biasa digunakan agar bisa lebih efisien dan just in time. Ini bisa dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengadaan material. Yang kemudian akibat daripada perubahan ataupun juga skop yang tadi meluas, yang tidak terkontrol, akhirnya menjadi dampak pada pengadaan material. Nah, maka ini jadi penting uh, skop yang harus kita jaga ya, sesuai dengan uh, kesepakatan dan juga kontrak kerja. Dan ketika ada perubahan skop, kita kembali untuk membuat uh, perjanjian ataupun juga kontrak yang baru, yang revisi, yang menambahkan item-item pekerjaan yang belum termasuk pada skop yang pertama. Dan kemudian yang ketiga adalah margin waktu yang tidak optimal. Tadi skop, waktu, dan juga biaya. Di dalam triple constraint tadi, waktu menjadi pangkal pokok di dalam penyelesaian proyek. Jadi yang segitiga tadi, ini benar-benar harus kita eh, jaga dan juga kita harus kuat di dalam pengontrolan dan pengendaliannya. Terlambatan karena sumber daya, bisa karena tenaga kerjanya, bisa karena materialnya, ya, bisa lain-lain banyak sekali yang bisa ah, terlambat akibat tidak dimanajenya dengan baik waktu. Dari tiga tadi, perubahan skop, keterlambatan pengadaan material, manajemen waktu yang tidak optimal, ini semua masalah-masalah yang umum di dalam eh, proyek konstruksi. Kemudian kurangnya komunikasi dan juga koordinasi. Nah, ini bisa menyebabkan semuanya tidak tercapai waktu yang ditetapkan yang harus kita selesaikan sesuai dengan rencana. Kemudian kegagalan di dalam mengidentifikasi risiko yang dimulai dari awal ini sangat-sangat berdampak terjadinya proyek itu mangkrak dan juga terjadinya kegagalan tentunya untuk dapat diselesaikan. Jadi inilah yang eh, harus kita ketahui permasalahan-permasalahan umum yang ada dalam proyek konstruksi yang kemudian bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menyelesaikannya agar hal-hal ini yang sudah kita ketahui tidak akan terjadi. Kemudian di dalam eh, proyek tepat waktu, proyek tepat biaya, bagaimana kuncinya? Bagaimana untuk menjawab apa yang jadi permasalahan-permasalahan yang tadi kita sampaikan, yang pada umumnya itu terjadi. Perencanaan proyek yang komprehensif tentu ini yang melibatkan penetapan tujuan. Nah,
Di dalam penetapan tujuan ini tentunya semua stakeholder memiliki tujuan yang sama. Bagaimana kita menentukan apa yang ingin kita capai di dalam proyek itu? Kembali tadi, tujuannya harus smart, harus jelas ya, harus spesifik ya. Kemudian measurable, waktunya bisa terukur. Semua proyek adalah pekerjaan dengan tenggang waktu. Tidak ada proyek selama-lamanya. Tentunya sudah kita pahami waktu yang menjadi faktor eh, penting di dalam manajemen proyek. Waktu pembangunan gedung 10 lantai 3 tahun misalnya. Misalnya, ya. Nah ini waktu ini yang harus bisa diukur. Ya. Maka tadi melibatkan penetapan tujuan yang ada di dalam perencanaan proyek yang komprehensif, yaitu dengan SMART. Spesifik, tujuannya jelas, kemudian waktunya terukur, kemudian bisa dicapai. Ya, kalau waktu 10 lantai kemudian 6 bulan, sepertinya kan tidak tidak achievable ya. Nah, ini eh, yang harus menjadi perhatian dan kemudian yang relevan. Yang nggak relevan lah kalau 10 lantai 3 tahun gitu kan. Nah ini juga tidak relevan. Jadi yang relevan di sana, maka di dalam penentuan tujuan ini harus smart. Dan kemudian kita masuk ke dalam uh, uh, triple constraint tadi, ruang lingkup. Ya, ruang lingkup yang benar-benar kita tentukan batasan-batasan proyeknya sesuai dengan desain awal ataupun desain yang sudah kita tanda tangani. Karena apa? Karena itu tentu akan merubah scope, merubah semuanya, waktu, biaya dan lain-lain ketika ada perubahan yang tanpa ada perubahan perjanjian. Ini harus kita perhatikan. Yang kemudian juga itu termasuk dan juga tidak termasuk ke dalam eh, proyek-proyek yang tentunya yang tidak disepakati. Jadi ruang lingkupnya harus harus disepakati, harus jelas pekerjaannya 10 lantai, waktunya eh, 1,5 tahun, anggarannya, kemudian ini juga menjadi eh, sebuah anggaran yang harus dikontrol dengan pengeluarannya dan juga bagaimana kita bisa tetap sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi penentuan tujuan, ruang lingkup, kemudian anggaran, dan lalu kemudian adalah uh, jadwal dalam perencanaan proyek yang komprehensif ini. Nah, membuat suatu rencana waktu ataupun juga jadwal proyeknya harus terperinci. Jadi mulai dari eh, apa pembersihan lahan sampai dengan akhir, nah, ini harus detail dan harus ada eh, ukurannya. Tidak boleh yang ukuran dipakai yang tidak jelas. Artinya ini buat dulu lah 1 bulan, padahal aktualnya hanya eh, 3 minggu. Nah, ini akan berdampak tentu pada perhitungan-perhitungan biaya dan juga untuk penyelesaian itu. Maka kalau saya biasa bermain ada RAB dan juga ada RAP tentunya ya. Nah, inilah yang kemudian bisa apa dikontrol di sana. Nah, kemudian dari eh, perencanaan proyek yang komprehensif ini, lalu ada strategi mitigasi risiko, ya. Jadwal dan strategi mitigasi risiko. Dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan target. Jadi untuk mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang kemudian bisa timbul ataupun juga risiko yang bisa mengganggu ke dalam
penyelesaiannya proyek ini juga harus di, di apa diestimasi ya, diperhitungkan. Harus kita mampu mengidentifikasi apa-apa yang kemudian kira-kira akan berpotensi ke dalam eh, masalah penyelesaian proyek ini. Ini harus kita mampu identifikasi itu sebagai mitigasi daripada risiko, dan kemudian kita harus memastikan bahwa proyek bisa diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Nah, nah, ini memastikan proyek yang bisa dimulai dengan baik, diikuti dengan pemantauan yang terkendali, dan kemudian uh, yakin bahwa tujuan yang diinginkan akan tercapai dan proyek akan selesai dengan tepat waktu dan tepat biaya. Maka sekali lagi penting kedisiplinannya untuk mengendalikan daripada uh, triple constraint dalam elemen manajemen proyek. Yang kemudian kunci proyek untuk tepat waktu dan tepat biaya tadi adalah estimasi anggaran dan juga jadwal yang realistis ya, yang bisa diukur dan relevan. Dan kemudian di dalam estimasi biaya ini pemetaan daripada proses seluruh kegiatan dia harus dianalisis secara detail daripada seluruh tahapan-tahapan proyek. Mulai dari eh, struktur rincian kerja, ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini yang tentunya agar kemudian kita bisa pecahkan menjadi eh, tugas-tugas kecil, yaitu yang umum disebut dengan apa work breakdown struktur ya, WBS. Dan kemudian kita harus menganalisis secara detail dari seluruh tahapan tahapan setiap tahapan di dalam pekerjaan proyek. Identifikasi setiap tahapan dan mana pekerjaan-pekerjaan yang saling ketergantungan. Tentunya pekerjaan A dengan pekerjaan B ini bisa paralel dilakukan. Pekerjaan C tanpa bisa dilakukan sebelum pekerjaan B dan A selesai. Nah, hal-hal seperti itu ini harus kita identifikasi agar semua bisa terkendali. Kemudian dalam estimasi anggaran ini juga kita harus identifikasi sumber daya. Sumber daya yang dari eh, tenaga kerja, ya, kemudian bahan baku, kemudian juga peralatan. Dari tiga poin ini dalam estimasi anggaran dan jadwal yang realistis ini harus kita mulai breakdown dari rincian pekerjaan, kita harus analisis dari semua tahapan-tahapan pekerjaan, dan kemudian kita harus identifikasi kebutuhan alat, kebutuhan material, dan kebutuhan sumber daya manusia ataupun tukang, para pekerjanya. Yang kemudian di dalam estimasi biaya ini tentunya semua material yang kita butuhkan kita harus persiapkan bagaimana biaya pembelian ataupun transportasinya. Nah, ini agar tidak terjadi keterlambatan. Waktu perjalanan mulai dari misal barangnya dari Jawa, proyeknya di Batam. Perjalanan material ini harus kita estimasi, yang tentunya memerlukan anggaran dan juga jadwal yang realistis. Kemudian tenaga kerja pun sama demikian. Tenaga kerja di Batam tidak memenuhi syarat karena eh, kualifikasinya tidak memenuhi, ya. Maka kita perlu ambil dari luar Batam saja. Nah, tentu itu juga menjadi estimasi biaya. Dan kemudian
biaya selain daripada yang berhubungan langsung itu juga kita harus hitung biaya-biaya overheadnya, ya, biaya yang tidak berhubungan langsung dalam pekerjaan. Ini semua harus dimasukkan ke dalam estimasi anggaran dan juga jadwal. Kenapa? Karena kuncinya tadi tepat waktu dan tepat biaya agar tidak melebar daripada anggaran yang sudah tentukan, maka perencanaan daripada suatu proyek harus yang komprehensif, ya. Kemudian yang eh, ketiga menjadi kunci proyek untuk tepat waktu dan tepat biaya adalah pemantauan dan pengendalian progres, ya. Nah, dalam pemantauan dan eh, pengendalian progres ini tentu kita juga harus ada tujuan, ya. Harus bisa menetapkan tujuan apa yang akan kita eh, capai di dalam eh, tujuan pemantauan dan pengendalian progres ini. Kita pahami bahwa semua ada KPI-nya, ya. Kalau di proyek biasa sebelum kita dibayar itu eh, dilakukan dulu apa, opname, ya, untuk mengetahui progresnya, kan biasa umumnya begitu. Nah, menetapkan tujuan dan juga indikator kerja yang ini harus juga smart, ya. Spesifik apa nih yang akan kita hitung progresnya, apa yang kita kendalikan dalam pemantauan progres ini. Kemudian indikatornya apa? Ya. Indikator kerja yang kemudian kita bisa kendalikan ataupun juga melihat bagaimana progresnya. Tentu ketika kita bicara pengendalian progres, maka ada persentase penyelesaian pekerjaan. Udah berapa persen dari target yang ditetapkan. Nah, dari WBS tadi, dalam satu 3 bulan proyek, seberapa persen? Kemudian kalau dibagi dalam apa, triwulan. Tetapi progresnya ini per bulan, ya. Kita harus mampu menyelesaikan sesuai dengan target yang sudah dihitung dan juga sudah ditetapkan di dalam Gantt chart biasanya seperti itu. Bagaimana presentasi penyelesaian pekerjaan yang jumlah yang dihasilkan ini harus sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan. Ini kunci untuk tepat waktu dan juga tepat biaya. Yang kemudian mengumpulkan data secara teratur ini menjadi catatan yang harus dilakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan, yang tujuannya tentu untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai. Ya, progresnya sudah sampai di mana, gitu kan? Nah, agar kita bisa untuk mengendalikan untuk kemudian. Dan kemudian juga di dalam pemantauan dan pengendalian progres ini, kita bisa melihat pemakaian bahan baku yang sudah kita hitung. Pencapaian dengan pemakaian ini sebanding tidak. Kemudian tenaga kerja, kemudian juga peralatan. Jadi pengendalian progres ini sangat uh, penting dilakukan untuk mencapai proyek tepat waktu dan tepat biaya. Dari uh, pengendalian progres yang dari harian, mingguan, bulanan, dan kemudian melakukan analisis data untuk mengidentifikasi daripada potensi masalah dan juga mengambil tindakan korektifnya. Nah, dari semua kegiatan ini tentu kita harus menganalisisnya, mengidentifikasinya, dan kemudian kita mengambil tindakan untuk perbaikannya. Misalnya di dalam satu proyek konstruksi, data progres
eh, pekerjaan, jumlah bahan yang digunakan, lalu kemudian kualitas hasil yang eh, didapat, ini kita analisis dan kemudian identifikasi apa potensi daripada keterlambatan dan masalah kualitas yang akan timbul. Ini kita lakukan, insya Allah, saya yakin pasti ketepatan waktu dan ketepatan biaya ini akan tercapai. Kenapa? Karena kita selalu melakukan sesuai dengan plan, do, take action. Apa yang kita rencanakan sesuai dengan target nggak dikerjakan, ya kan? Kemudian apa yang kita kontrol, apa yang kita periksa, kualitas, kuantitas, material. Nah, ini semua kita kontrol. Kemudian ketika terjadi penyimpangan, maka kita langsung ambil action untuk tindakan koreksinya agar selesai di bulan itu saja. Dilakukan semua perbaikan-perbaikan dan kemudian masuk ke jadwal selanjutnya kita sudah sesuai lagi, sudah balance lagi, sudah on the track lagi. Nah, ini yang harus kita eh, jaga, harus kita pahami. Kunci-kunci ini yang dikerjakan, dilakukan, dikendalikan agar proyek menjadi tepat waktu dan tepat biaya. Lalu kemudian yang keempat di dalam kunci proyek tepat waktu dan tepat biaya ini adalah manajemen risiko. Nah, di dalam manajemen risiko kita memastikan semua proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan aman untuk pekerja, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Maka mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam manajemen risiko daripada risiko-risiko cuaca buruk seperti dalam misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan gedung yang masih uh, konstruksi, kemudian bagaimana kita uh, manajemen risiko dalam penggunaan sumber daya, meningkatkan keselamatan dan lokasi konstruksi, dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Identifikasi pemantauan cuaca, ini yang sering uh, terjadi. Kalau saya menyimpang sedikit contoh dalam pembangunan jalan tol. Ketika melakukan proses pembangunan jalan tol, kita perlu melakukan pemantauan cuaca, bisa berkoordinasi dengan BMKG ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini udah banyak. Bagaimana untuk mengetahui bahwa ini akan hujan, besok akan hujan, dan minggu depan pun akan hujan. Nah, ini kita harus eh, mampu mengidentifikasi risiko cuaca dan kemudian tentunya dengan melakukan identifikasi dari jenis-jenis cuaca yang buruk, misalnya ada badai, ada banjir, ada angin kencang. Nah, ini juga eh, membantu dalam melakukan eh, identifikasi daripada resiko yang yang mau tidak mau alam harus juga kita hadapi. Dan bagaimana mitigasinya? Tentunya harus punya perencanaan alternatif. Ya, harus punya perencanaan alternatif ketika kita menghadapi cuaca buruk. Ya, tentu ini akan ada penundaan pekerjaan. Nggak mungkin loh, petir, hujan, badai kita tetap bekerja. Ya. Nah, ini harus kita mitigasi. Harus kita ada alternatif dalam penundaan pekerjaan yang eh, ada di dalam risiko-risikonya. Dan kemudian apa yang eh, terjadi ketika penundaan pekerjaan? Tentu kita harus melakukan perubahan jadwal
dan juga apa metodenya yang akan kita lakukan agar uh, walaupun nanti cuacanya uh, tetap hujan tetapi sudah berkurang apa presentasinya hujannya, maka kita harus melakukan pekerjaan dengan peralatan-peralatan yang safety. Nah, inilah mitigasinya ya. Jadi perubahan jadwal, kemudian identifikasi metode apa yang cocok biar pekerjaan ini bisa tetap berjalan dalam kondisi yang tidak resikonya tidak tinggi. Maka perlu dipersiapkan sebagai alternatif tadi dengan alat-alat pekerjaan yang safety tentunya agar tetap bisa pekerjaan itu berjalan. Dan kemudian eh, sumber daya yang harus digunakan ini ketika kita bicara dalam manajemen risiko ini harus menjadi prioritas terhadap personil-personil yang dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan kerjanya. Ya. Kemudian ketika di dalam kondisi-kondisi yang buruk, angin, banjir, hujan, dan lainnya, material pun kita harus dilakukan uh, alternatif penyimpanan yang aman. Peralatan juga sama demikian. Dan yang paling penting juga adalah anggaran. Maka ini akan berubah tadi anggarannya, tetapi kita sudah rencanakan di dalam perencanaan proyek yang komprehensif itu menyangkut ke dalam estimasi anggaran biaya, pemantauan dan juga pengendalian progres, juga manajemen risikonya. Kita masukkan supaya tetap terkontrol daripada waktu dan biayanya karena ada allowance-nya di sana, ada estimasi ya. Yang kemudian yang kelima adalah tim yang kompeten. Nah, ini juga eh, penting sekali ketika kita memiliki SDM yang kompeten dan juga kepakarannya sudah teruji ya, para insinyur sipil, para arsitek ya, dan kontraktor dan tukang-tukang yang terlibat di dalam pekerjaan proyek ini semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, dengan efektif antara top dengan bawahannya dan kemudian juga komunikasi dengan pemilik proyek dan tentunya pemangku-pemangku kepentingan lainnya ini harus komunikatif, harus berkomunikasi dengan baik. Inilah kunci dari proyek tepat waktu dan tepat biaya. Kemudian strategi-strategi yang harus eh, kita lakukan dalam perencanaan yang matang, ini menurut ahli ya menyatakan bahwa perencanaan proyek itu melalui pendekatan proyek dan juga penetapan ruang lingkup ya. Betul ya, ruang lingkupnya jelas tadi yang harus smart, yang kemudian fondasinya untuk pencapaian keberhasilan proyek itu adalah dari uh, ruang lingkup yang smart tadi. Kemudian uh, dilakukannya studi kelayakan, bagaimana tahapan-tahapan awal di dalam perencanaan proyek yang tujuannya tentu untuk mengevaluasi untuk sebuah proyek layak atau dilaksanakan atau tidak proyek ini. Dan kemudian uh, yang kedua adalah dengan breakdown dari pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, kita harus breakdown secara detail di dalam perencanaan penjadwalan, penganggaran proyek, dan juga kemudian gambaran-gambaran daripada setiap tugas dan tanggung jawab. Ini harus masuk di dalam WBS agar kita mudah mengorganisir dan juga mudah mengendalikan dan juga mengontrol untuk menjadi lebih efektif. Yang berikutnya adalah jadwal proyek menggunakan CPM atau juga dengan PDM ya. Nah, tentu eh, yakin saya Bapak Ibu udah eh, memahami semua bagaimana penjadwalan dengan critical path method dan kemudian ini tentunya bisa mengidentifikasi urutan-urutan pekerjaan mana yang kritis ya.
menentukan durasi mana pekerjaan yang penuh durasinya yang lama ya, yang tinggi, dan kemudian menganalisis ketergantungan daripada pekerjaan-pekerjaan dengan yang lainnya. Nah, ini untuk memastikan agar penyelesaian proyek menjadi tepat waktu. Dan kemudian rencana pengadaan dan juga sumber daya ini masuk di dalam perencanaan yang strategi yang pertama, yaitu ini mencakup identifikasi kebutuhan daripada pemilihan pemasok. Banyak metode ketika kita menentukan pemasok, ya, bisa dengan AHP dan lainnya untuk menentukan bahwa supplier ini adalah supplier yang paling loyal, paling tepat waktu, paling harganya efisien, dan lain-lain. Banyak sekali tentu kita harus identifikasi. Kita harus tentukan di dalam memilih uh, supplier ini. Kemudian pengelolaan kontrak dan juga monitoring dalam pengendalian sumber daya proyek yang meliputi uh, manusia, material, dan juga peralatan serta anggaran. Ini yang menjadi strategi pertama yang ada di dalam perencanaan yang komprehensif, yang matang. Studi kelayakan, WBS, jadwal proyek, serta rencana pengadaan sumber daya. Kemudian yang kedua, ini menurut Ali menyatakan bahwa pengendalian biaya dan waktu memerlukan integrasi antara perencanaan, laporan progres, dan juga pengambilan keputusan berbasis data aktual yang menentukan proyek tetap dalam batas toleransi. Dalam menggunakan uh, tools manajemen proyek, zaman sekarang udah era digital, ya. Tentu banyak sekali SDM-SDM kita yang mampu dalam mengaplikasikan tools daripada software-software manajemen proyek, ya, seperti Primavera, ya, dan kemudian proyek-proyek lain juga bisa di menggunakan dengan software-softwarenya manajemen proyek ini. Dan lalu kemudian dalam pengendalian biaya juga perlu diterapkannya untuk pembanding daripada nilai yang direncanakan dengan nilai yang diperoleh. Dan kemudian aktualnya untuk mengukur sejauh mana kinerja proyek yang dicapai. Kemudian monitoring tadi mulai dari harian, mingguan, ke bulanan. Nah, ini tentunya tujuannya untuk bisa mengevaluasi. Jadi dengan menggunakan monitoring dari harian, bagaimana pengendalian progres tadi, ya, ini kita bisa cepat bisa melakukan dan juga bisa memonitor apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan yang kita kerjakan. Lalu ketika tidak sesuai tentu harus dilakukan korektif agar kembali menjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tepat waktu dan juga tepat biaya. Kemudian dari yang ketiga, ini ahli menyatakan juga bahwa manajemen risiko itu adalah proses proaktif yang harus dimulai. Perencanaan dan juga terus dilakukan sepanjang siklus proyek untuk menghindari daripada dampak signifikan pada awal dan anggaran. Identifikasi risiko, kemudian kontingensi anggaran dan waktu, dan penilaian dan juga mitigasi risiko. Ini yang menjadi strategi ketiga untuk efektifnya selesai tepat waktu dan sesuai dengan biaya di dalam penyelesaian proyek. Yang keempat adalah strategi komunikasi yang antara top down dan juga bawahan ini harus berkomunikasi dengan baik. Ya. Ini Turner menyatakan bahwa efektivitas komunikasi dalam proyek sangat berpengaruh, ya, kepemimpinan manajer proyek juga struktur daripada tim ini berdampak kepada keberhasilan proyek. Kita harus melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kita harus melakukan rapat-rapat rutin
mencapai apa eh, melihat bagaimana membahas progres-progres proyek apa dan bagaimana untuk penyelesaiannya itu. Kemudian komunikasi ini harus dibangun, harus terbuka antara tim proyek kontraktor dan juga si ownernya. Ini penting untuk keberhasilan proyek konstruksi dan juga tentu semua pemangku kepentingan tujuannya adalah proyek selesai dengan tepat waktu dan juga tepat biaya. Yang dalam studi kasus singkat kita eh, contohkan ada beberapa yang menjadi potret ya dari suksesnya konstruksi. Ini dikatakan sukses jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu dan anggaran yang ditentukan dengan memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Sesuai dengan tadi three element constraint di dalam manajemen proyek ya. Skop, biaya, waktu, dan kualitas tentu di dalam segitiga itu. Dan kemudian strategi yang digunakan manajemen proyek yang efektif, perencanaan yang matang, pengelolaan risiko, penggunaan teknologi, serta fokus pada kualitas dan keselamatan. Ini eh, yang harus kita jadikan sebagai strategi bagaimana untuk menyelesaikan proyek yang tepat waktu dan tepat biaya. Yang berikutnya adalah hasil waktu dan juga biaya ini menjadi harus harus menjadi lebih singkat ya dari jadwal yang direncanakan. Minimal tercapai waktu sesuai. Maksimalnya tentu rencana proyek 3 tahun kita bisa selesaikan 2,5 tahun. Nah itu tentu lebih mantap lagi. Nah, kenapa? Karena berhubungan tadi antara waktu dan juga biaya. Nah agar keuntungan bisa menjadi lebih banyak lagi. Kesimpulan dari apa yang tadi saya sampaikan, perencanaan dan pengendalian adalah pondasi keberhasilan proyek. Rencana yang matang membantu menghindari kesalahan dan meminimalisir masalah, sementara pengendalian yang efektif memastikan proyek berjalan sesuai target, baik dalam waktu, anggaran, dan juga kualitas. Yang kedua, strategi yang efektif akan menekan daripada deviasi waktu dan biaya. Contoh adalah membuat jadwal proyek yang rinci, mengidentifikasi tugas-tugas kritis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan melakukan pengawasan rutin. Selain itu, penggunaan teknologi fabrikasi, manajemen tenaga kerja yang efektif, dan mitigasi risiko dapat membantu mengurangi keterlambatan dan biaya-biaya yang tak terduga. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi antara tim adalah faktor kunci keberhasilan. Penggunaan aplikasi kolaborasi untuk berbagai data memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang rencana proyek dan memfasilitasi diskusi untuk menyelesaikan masalah. Itu presentasi yang dari webinar pagi ini saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Sebelumnya, sekarang kita memasuki tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya dengan langsung bertanya atau bisa bertanya melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Dan juga kami informasikan ya Bapak Ibu bahwa webinar ini secara utuh dapat
ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa pada subscribe dan juga untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimnya ke dalam chat ya. Dan PNS juga sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon di follow. Dan di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis regulasi, dan event terkini. Mana? Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung bertanya. Baik, Mbak Farah, sepertinya em, audiens sudah sangat memahami apa yang saya sampaikan Oh, hingga ada itu Pak, satu dari Bapak di chat dari Bapak Kevin Rantung. Eh, Satu, bagaimana memastikan kualitas hasil proyek sesuai standar meskipun ada tekanan waktu dan anggaran. Kedua, apa saja parameter kualitas yang sering digunakan dalam proyek konstruksi di Indonesia? di kolom chat ya, Iya, benar Pak. Di kolom chat, Pak. apa saja parameter kualitas yang sering digunakan dalam proyek konstruksi di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Kevin Rantung ya. Saya akan coba untuk eh, menjawab apa yang saya ketahui tentunya. eh, yang menjadi pertanyaan apa parameter kualitas yang sering digunakan dalam proyek konstruksi. Nah, dalam proyek konstruksi, kalau kita ambil satu contoh
eh, konstruksi jalan. Saya bukan ahli memang di dalam konstruksi jalan karena spesifikasi itu harus jelas ketika kita menyatakan ahli, eh, dari mana legalitasnya, ya. Apakah udah DPR berapa? Jadi parameter kualitas yang pada umumnya tentunya ada kaidah-kaidah ataupun standar-standar yang harus dipenuhi ketika kita bicara eh, kualitas dalam manajemen konstruksi. Nah, di dalam eh, parameter untuk kualitas yang sering digunakan ini mengacu pada aturan-aturan pemerintah paling paling sangat minimal. Jadi PUPR ataupun juga kementerian di dalam eh, menentukan ataupun juga membuat suatu parameter yang harus diikuti oleh eh, para kontraktor, para pelaksana. Tentunya yang pertama adalah kualitas daripada material. Nah, kualitas material sesuai tidak dengan spesifikasi yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkannya. Kalau konstruksi ini besinya ini eh, biasa ya, KS atau apa gitu kan. Nah, daripada sisi kualitas material. Ini yang pertama, kualitas material. Jangan menyatakan eh, besinya 16 mili diameter. Aktualnya 15,5, bahkan 15 mili, 2 gitu kan. Ini satu sudah tidak memenuhi kualitas daripada parameter. Jadi kualitas material ini menjadi parameter di dalam eh, proyek konstruksi. Yang kemudian kualitas daripada pekerjaan. Kualitas pekerjaan tentu yang termasuk dalam ketepatan, ya, kesesuaian, ya, gambar dengan fisiknya tentunya, kualitas pekerjaannya, dan kemudian juga kerapihannya. Jadi ketepatan, kerapihan, ya, kesesuaian, terus ya keakuratan, ya. Ini penting untuk memastikan bahwa bangunan ataupun juga konstruksi yang kita buat ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka itu yang menjadi eh, parameter yang tidak boleh kita lupakan dengan kualitas pekerjaan. Dan tentunya para pekerjanya harus juga dilengkapi dengan sertifikasi yang sesuai, kompetensinya terukur. Dari mana dia dapat menyatakan bahwa dia seorang tukang las? Tentunya sertifikasi inilah yang menyatakan kompetensinya, bahwa dia udah memenuhi kualifikasi sebagai tukang las, sebagai welder. Nah, itu yang harus diperhatikan juga di dalam parameter kualitas tadi, hubungannya ke dalam SDM-nya yang melakukan. Kemudian juga peralatan. Ketika kita melakukan pengelasan konstruksi dengan abim yang sekian tebal ataupun besi yang sekian lebar, parameter daripada uh, kualitas pekerjaan ditentukan juga dari SDM, material, metode, dan juga mesin. Nah, manusianya harus memenuhi kualifikasi. Ya. Kemudian materialnya harus standar sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang besinya eh, berapa? 4 mili, ya, masa dipakai dengan yang kawat las 1,6 gitu kan, nggak mungkin konstruksi seperti itu. Nah, makanya material, mesin, metodenya, kemudian man-nya. Nah, ini 4M yang harus juga kita perhatikan menjadi parameter kualitas dalam konstruksi. Lalu kemudian yang tiga nih, tidak kalah penting yang menjadi parameter dalam kualitas konstruksi,
yaitu keamanan. Ya, K3, keselamatan kerja untuk manusianya tentu. Bagaimana kita membangun agar orang peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri. Karena ini akan berdampak pada perusahaan, pada orang lain, semuanya akan berdampak pada proyek itu. Jika terjadi kecelakaan pada anggota yang melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi. Nah, keamanan ini tentu harus kita apa bangun secara sistem. Apakah dia sudah me, apa menggunakan uh, international system atau juga dengan dikatakan uh, ISO-nya untuk uh, safety ya, atau dia belum melaksanakan itu. Maka ini menjadi parameter daripada kualitas untuk manajemen konstruksi, untuk pekerjaan konstruksi. Ya, nggak mungkin proyek konstruksi bisa berjalan tanpa ada safety health-nya, tanpa ada keselamatan kerjanya. Perusahaan itu nggak akan mendapatkan tender itu kalau tidak memenuhi kualifikasi ini. Ya, begitu. Dan tentunya untuk memastikannya kita harus eh, apa em, menciptakan bahwa safety first itu adalah benar-benar first gitu. Jangan safety first is tense gitu enggak ya. Tapi safety first adalah benar-benar first gitu. Ini harus disampaikan setiap hari mungkin melalui briefing sebelum diawali pekerjaan untuk mengutamakan keselamatan kerja, untuk mengutamakan dan agar selalu ingat pada orang yang di rumah menunggu kita yang saat sekarang bekerja, agar selalu ingat, agar selalu peduli pada keamanan, agar dia menjadi pekerja yang tidak merepotkan untuk temannya, untuk organisasi ya, untuk perusahaan dan juga tidak merugikan karena proyeknya kita supaya bisa tepat waktu, tepat biaya untuk penyelesaiannya. Nah, yang kemudian yang menjadi parameter berikutnya adalah daya tahan daripada bangunan. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa bangunan itu bisa bertahan berapa lama. Nah, dan kemudian ditentukan daripada runtutan yang tadi sebelumnya di atas. Ya. Apa tadi? Pertama dari kualitas material, kualitas pekerjaan, keamanan, maka akan tumbuh daya tahan yang sesuai. Tidak hanya 20 tahun udah rubuh gitu kan. Tapi biasanya berapa puluh tahun bangunan itu akan dirobohkan. Tapi pun dirobohkan pun itu masih belum masih kuat juga gitu kan. Jadi daya tahan yang menjadi parameter kualitas ini berapa tahun daya tahannya. Ditentukan dari tadi material, terus juga eh, pekerjaan dan kemudian juga keamanan daripada orang yang melaksanakannya. Dan yang menjadi parameternya di dalam proyek konstruksi juga tidak kalah walaupun juga konstruksi, tapi estetikanya. Ini berguna benar-benar penting untuk memastikan bahwa bangunan itu memiliki tampilan yang menarik, yang estetik di sekitar, misal di tengah kota konstruksinya, ah seperti itu. Ini banyak di apa ada pakar-pakar arsitek di dalam apa webinar siang hari ini. Mungkin eh, dari yang saya sampaikan melalui estetika ya, ini eh, orang-orang pakar-pakar arsitek lah yang lebih paham bagaimana estetikanya bangunan itu ketika eh, dibangun di tengah kota. Tampilannya harus bagaimana agar dia bisa menarik daripada lingkungan sekitarnya. Yang kemudian parameter kualitas yang berikutnya adalah secara fungsional. Nah, fungsionalitas bangunan itu penting juga bahwa bangunan bisa digunakan untuk sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Ya, bangunan itu dibuat apa nih? Mosok dibuat gor tengah kota kan gitu dengan bangunan yang kurang estetik. Maka fungsionalnya harus juga menjadi uh,
parameter. Ini untuk apa bangunan ini, kan? Disitulah urutan-urutan dan tentu yang terpenting juga nggak kalah bahwa kepatuhan terhadap standar standar-standar yang ditetapkan oleh eh, apa eh, standar konstruksi mungkin LPJK ya atau lembaga-lembaga lain ya yang menaungi terhadap kelayakan atau juga patuhlah terhadap standar-standar eh, lembaga-lembaga yang mempunyai kebijakan terhadap konstruksi ini agar tentunya bangunannya bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, itulah parameter-parameter tentu ini memiliki banyak manfaat dari parameter-parameter yang saya sampaikan tadi di atas ya. Keamanannya bisa bisa meningkat ya, kemudian daya tahannya, kemudian estetiknya juga. Nah, nah itu yang mungkin eh, apa dari pertanyaan Pak Kevin yang sangat-sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Untuk jawabannya ya mudah-mudahan bisa diterima. Demikian Pak Kevin, terima kasih. Bagaimana Pak Kevin? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Wah, eh, ada nih Pak di grup chat juga, di chat dari mana? Dari Bapak Bapak atau Ibu Jayanti. Di mana mau bertanya, Pak, jika sebuah proyek mengalami kenaikan harga material di tengah pelaksanaan, strategi apa yang baik diambil untuk mengendalikan biaya? Bagaimana kedua, bagaimana cara mengelola risiko dalam proyek konstruksi berskala besar dan apa pendekatan efektif dalam menyusun register? Oke, baik. Jadi dalam perjalanan tiba-tiba harga naik begitu ya? Pertanyaan Bapak ya. Nah, eh, tentunya saya sepertinya pernah sampaikan di webinar di beberapa bulan lalu ya mengenai hal ini. Ketika Bapak menerima suatu pekerjaan, terjadilah kontrak proyek itu yang tentunya sudah disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya, Bapak menerima eh, pekerjaan itu tentu sudah berhitung, ya, sudah berhitung dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana perencanaan yang komprehensif, ya, dan kemudian terjadi kesepakatan mengenai biaya dan juga waktu dan juga skopnya ya. Jadi eh, triple eh, constraint yang ada di dalam manajemen tadi antara skop, waktu dan juga biaya, kualitas itu tentu sudah disepakati bersama hingga Bapak membuat satu perjanjian konstruksi. Nah, di Zoom ini pun ada ahlinya untuk membahas itu ya sebetulnya membahas bagaimana hukum konstruksi ya ketika terjadi hal-hal yang sudah disepakati kemudian eh, berubah. Ada beberapa hal sepengetahuan saya bukan ahli di hukum konstruksi, tetapi paling tidak Bapak bisa mereview terjadinya itu karena apa gitu kan. Apakah karena perang ataukah karena bencana? Ini Bapak bisa membuat kesepakatan kembali pada si pemberi kerja. Karena keterlambatan materialnya nggak ada, karena perang di apa di suppliernya material itu. Nah, itu Bapak bisa melakukan kesepakatan, misalnya keterlambatan ataupun juga dengan kenaikan harga. Karena barangnya nggak ada, negaranya perang, nggak bisa dia supply material.
itu Bapak bisa melakukan negosiasi ulang, ya, membuat kesepakatan ulang. Karena itu diatur ada di dalam hukum konstruksinya. Ini mungkin pakarnya hukum konstruksi di dalam webinar ini nanti bisa apa membantu nyampaikan, boleh silakan. Dan kemudian kalau terjadinya karena kesalahan estimasi yang kita kita lakukan sendiri, ya tentunya si pemberi kerja pun nggak akan bisa, ya. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Strategi kembali kita merencanakan secara komprehensif. Pekerjaan ini akan selesai berapa tahun? Kemudian harga itu akan naik berapa persen? Kita bisa belajar dari tahun sebelumnya. Harga yang mudah, UMK di Jakarta 2024 5 juta misal. 2023 4.500.000. 2022 4 juta. Nah, antara kenaikan-kenaikan itu bisa menjadi parameter untuk kita menentukan biaya ke depan. 3 tahun ke depan akan berapa nih? Karena proyek ini akan selesai di 3 tahun ke depan. Maka itu yang menjadi jawaban dari saya. Kalau dalam perjalanan barangnya naik, berarti strategi Bapak belum tepat dalam merencanakan anggaran secara komprehensif. Nah, ini harus semua. Semoga nanti materi ini bisa bermanfaat. Nanti eh, Mbak Farah pasti akan share. Jadi menjadi guidance lah paling tidak untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu Bapak yang saya sampaikan. Terus yang berikutnya, yang kedua tadi, apa Mbak Farah? Bagaimana resiko gimana tadi? Bagaimana cara mengelola risiko dalam proyek konstruksi berskala besar dan apa pendekatan efektif dalam menyusun risk register? Oke, baik. Nah, em, untuk mengelola risiko proyek besar, proyek kecil, itu prinsipnya sama saja. Kita identifikasi risiko. Dalam proyek besar, identifikasi risikonya pasti akan besar. Kenapa? Karena dia besar proyeknya pun, ya. Nah, kita identifikasi risikonya, yang mana yang mungkin terjadi di dalam eh, pekerjaan proyek itu. Apakah itu resiko internal, ya, ataukah resiko eksternal? Resiko eksternal tentu dari alam, ya, dari apa politik, ya, itu eksternal. Artinya di luar kendali kita. Ada yang harus kita identifikasi resiko yang internal. Nah, resiko internal tentunya ada di dalam skop kita ketika melaksanakan pekerjaan itu. Disitulah fungsinya pengendalian seluruh sumber daya yang ada di dalam proyek. Untuk apa? Mengidentifikasi risiko. Agar apa? Agar resikonya berkurang. Maka kita lakukan apa setelah identifikasi? Kita perlu melakukan analisis resiko. Resiko yang kita identifikasi ini untuk menentukan dampak-dampak terhadap proyek yang sedang kita kerjakan. Ini penting. Identifikasi, kemudian analisa. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas daripada resiko yang berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dan juga dampak-dampak yang menentukan resiko yang paling kritikal. Jadi yang besar, yang kecil sama saja stepnya karena ini semua pasti punya resiko. Nggak punya resiko. Tetapi dengan kita mengidentifikasi, kemudian kita menganalisis, dan kemudian kita melakukan eh, apa seleksi prioritasnya mana yang kemudian bisa akan terjadi, yang paling kritikal. Nah, ini semua harus kita kendalikan. Lalu kemudian kita lakukan pengembangan daripada strategi mitigasinya. Strateginya tadi yang ditanyakan. Pengembangannya ini untuk mengurangi kemungkinan dan juga dampaknya. Apapun itu strateginya, yang penting terkurangi dampaknya, terkurangi resikonya. Strategi yang dilakukan pengendalian di dalam identifikasi resiko, pengendalian secara besar, secara menyeluruh, artinya dengan para
ahli yang kompeten di bidang eh, manajemen risiko, yang dia mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan kemudian membuat skala prioritas mana yang paling kritikal yang akan kemungkinan timbul di dalam eh, proyek-proyek itu. Dan kemudian setelah kita melakukan pengembangan strategi yang cocok, kita harus implementasikan. Kalau kita tidak implementasikan ya sama saja sudah kita kembangkan daripada identifikasi analisis, tapi nggak diimplementasi ya akan jadi nol. Maka penting implementasi daripada strategi mitigasinya yang telah dikembangkan tadi. Mana yang cocok? Banyak. Tentunya tergantung bagaimana kondisi proyek itu berbeda-beda. Kondisinya, wilayahnya, SDM-nya, ini yang sangat variatif sekali. Kemudian dilakukan pemantauan dari apa yang kita implementasikan. Apakah ini sudah sesuai? Pemantauan ini harus dilakukan agar apa? Agar resikonya semua bisa eh, berkurang dan kemudian strategi mitigasinya menjadi strategi yang efektif yang juga bisa diatasi. Nah, banyak misalnya Bapak memakai SWOT ya, memakai eh, strength, weakness, opportunity dan threat. Ini bisa lakukan untuk mengelola risiko ya dengan manajemen SWOT. Kemudian Bapak bisa menganalisisnya secara kuantitatif daripada analisis risiko yang terjadi setelah Bapak lakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ya, apa yang menjadi kelebihan, menjadi kelemahan, yang menjadi keberuntungannya, kesempatannya, dan juga ancaman-ancamannya apa. Bapak bisa dengan metode SWOT dan kemudian Bapak lakukan analisis secara kuantitatif dan kemudian akan terlihat dampak-dampak daripada risiko itu secara numerik. Ya, apakah ini signifikan ataukah tidak signifikan atau bagaimana dari dampak-dampak risiko itu. Lalu kemudian juga bisa Bapak lakukan simulasi berikutnya dengan simulasi Monte Carlo. Nah, kalau mungkin eh, Bapak pernah mendengar ya, bagaimana untuk menggunakan pemodelan daripada resiko yang bisa mengukur kemungkinan-kemungkinan ataupun juga dampak-dampak daripada resiko itu akan terjadi. Ya, ini uh, yang tadi Bapak tanyakan strateginya apa. Ini Bapak cukup mengelolanya eh, strategi untuk resikonya dengan analisis SWOT, kemudian Bapak analisis dengan metode kuantitatif, kemudian Bapak bisa simulasikan dengan simulasi Monte Carlo, dan itu Bapak bisa rasakan manfaat-manfaatnya daripada eh, pengelolaan resiko proyek yang besar ini. Pasti akan mengurangi risiko. Saya yakin pasti bisa akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi Bapak. Pasti bisa mengoptimalkan daripada sumber daya dalam proyek Bapak. Kemudian juga bisa mensukseskan ini yang penting, proyek Bapak sesuai dengan tepat waktu dan juga tepat biaya. Itu Mbak Farah. Ah, semoga bisa diterima Bu, Bu, Ibu atau Bapak Jayanti tadi ya. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin sudah mau mungkin sebentar ya. Oke. Sebelumnya sebelumnya kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN kepada seluruh peserta. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga jangan lupa untuk follow channel Apeknas di WhatsApp. Eh, lalu boleh Pak, dari Bapak Edi berikan kata penutup atau kata motivasi tips dari pemaparan untuk disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar
online ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh Bapak Ibu yang hadir di Zoom webinar hari ini, siang ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun juga tidak berkenan di Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi trigger, menjadi pemicu untuk Bapak Ibu lebih bisa eh, terus eh, apa menambah apa yang menjadi kekurangannya dan tetap semangat, sehat selalu. Semoga Bapak Ibu sukses dalam semua kegiatannya, pendidikan, usaha, dan juga kesehatan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pemaparan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak, di mana pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum mengakhiri acara webinar online Pak pada ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali Bapak Ibu. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Oke, kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apa sih gua tadi? Mana peci gua? Bentar. Satu, dua, Mana peci gua? tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, terakhir, terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.